Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rahma Hayati Batubara dengan NIM 2003-20081 dari kelas Rancangan Usaha Agribisnis 7B dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang analisis pasar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran barang dan jasa? Berikut penjelasannya. Perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah suatu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan oleh produk yang dipasarkan itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan keahlian khusus dalam penyusunan rencana pemasaran, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Menurut Malcolm McDonald, rencana pemasaran produk merupakan proses manajemen untuk merancang alur dari pemasaran produk. Perencanaan pemasaran produk itu nantinya akan mengikuti urusan logis dan dimulai dari serangkaian aktivitas yang menuju ke tujuan pemasaran produk. Tujuan rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Bisa dikatakan bahwa rencana pemasaran seperti sebuah peta jalan. Peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk arah agar tercapainya tujuan bisnis perusahaan, sehingga juga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah yang pertama, mengetahui informasi yang berkait dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain. Yang kedua, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Yang pertama itu ada produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus. Produk yang bagus merupakan elemen yang sangat paling utama. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan strategi pemasaran produk yang jitu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memang produk yang sangat baik, terjamin kualitasnya. Dan yang kedua itu ada konsumen. Selain fokus terhadap kualitas dan dampak yang diberikan oleh produk yang akan dipasarkan, produsen juga perlu memberikan perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Yang ketiga itu ada pesan. Untuk memasarkan sebuah produk, tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen. Apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk, lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika mereka terhubung secara emosional. Tentu saja ya kan, koneksi emosional itu terbangun lewat pesan yang disampaikan terkait dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Yang keempat, tim pemasaran. Kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Namun, menghubungkan dan menjaga kerjasama yang baik di antara sejumlah orang dalam sebuah tim agar selalu berada di jalur yang diinginkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran, metode, dan juga pengembangannya. 3 langkah awal merancang rencana pemasaran produk. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Tidak ada satupun produk yang bisa ditargetkan untuk semua kalangan, sebab hal seperti itu terlalu luas jika produsen memaksa menargetkan semua orang untuk suka tertarik membeli produk produsen tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan segmentasi pasar yang merupakan gambaran umum dari target yang produsen inginkan. Fokuskan agar tertarik membeli produk produsen. Melakukan segmentasi pasar sangat diperlukan sebagai langkah awal menerapkan rencana pemasaran produk. Jika hal tersebut tidak produsen lakukan, maka kinerja produsen tidak fokus dan tidak efisien. Yang kedua itu targeting. Langkah kedua, tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti ini juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Yang ketiga itu ada positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya, positioning merupakan langkah membuat Anda bisa menentukan hal yang bisa membedakan produk Anda dipasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen. Positioning berfungsi agar Anda dapat lebih mengkomunikasikan konsep dari produk yang akan Anda pasarkan tersebut ke dalam pemikiran calon konsumen. Yang kelima itu ada promosi. Elemen penting lainnya dalam rencana pemasaran produk yang tidak bisa diremehkan begitu saja adalah promosi. Jika produsen sudah memiliki produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang cukup matang, produsen masih memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi. Yang keenam, analisis. Tentunya sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk,
Produsen tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk yang dengan hasilnya yang sempurna. Apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama. Produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Ketiga langkah awal tersebut akan bisa menentukan kemana arah dari rencana pemasaran produk yang akan Anda lakukan. Bukan hanya itu, ketiga langkah yang dijelaskan saya tadi juga dapat diterapkan pada strategi pemasaran jasa, tidak hanya terbatas untuk pemasaran produk saja. Yang ketiga itu menentukan strategi pemasaran. Sebuah rencana pemasaran produk yang sudah diracik dengan matang tentu juga harus segera diterapkan. Oleh sebab itu, perlunya strategi pemasaran yang berstruktur dengan baik agar bisa merealisasikan rencana pemasaran yang sudah melalui beragam pertimbangan itu. Yang keempat, membuat anggaran. Rencana suatu produk pemasaran yang terakhir ini dan termasuk sangat penting karena berkaitan dengan uang. Uang adalah pembuatan anggaran yang sesuai dengan budget yang disediakan. Yang kelima, membuat rencana evaluasi selama setahun. Memikirkan tentang evaluasi bersamaan dengan rencana pemasaran produk memang harus dilakukan. Hal tersebut perlu Anda pahami sebab Anda tidak boleh begitu saja menganggap bahwa rencana yang Anda lakukan itu berjalan dengan mulus tanpa adanya halangan sedikit pun. Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan beberapa rencana pemasaran produk, barang, dan jasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.